Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Imade Agus Putrayasa, SE, MSA, AK sebagai penguji 1. Selanjutnya, DRA Ninyoman Yintayani, MSI sebagai penguji 2. Dan Iketut Swintana, Eskom, MT sebagai penguji 3. Perkenalkan, nama saya Niken Cahya Amelia dengan NIM 221561391. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengendalian Piutang untuk Meminimalkan Risiko Piutang Tak Tertagih pada PT Gapura Angkasa. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bab 1 dari tugas akhir saya yang membahas tentang pengendalian piutang di PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan kesenjangan, tujuan, serta manfaat dari penulisan tugas akhir. Selanjutnya, latar belakang penelitian ini dari pentingnya pengelolaan piutang usaha yang efektif dalam dunia bisnis. Perusahaan dituntut untuk terus berkembang dan meningkatkan laba. Salah satu strategi yang sering digunakan untuk mendorong penjualan adalah sistem penjualan kredit yang memunculkan piutang usaha. Namun, piutang usaha ini beresiko tidak tertagih dan dapat berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan. Di PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar, piutang dari maskapai-maskapai penerbangan cukup besar, dan beberapa memiliki umur piutang lebih dari 300 hari. Misalnya, Qatar Airways memiliki piutang hingga 1,4 miliar rupiah dengan umur piutang 350 hari. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan dan penagihan piutang. Situasi ini memunculkan kebutuhan akan sistem pengendalian piutang yang efektif untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih dan menjaga arus kas perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengkaji terkait analisis kinerja pengelolaan, kebijakan pemberian kredit, dan kebijakan pengumpulan piutang melalui penelitian yang berjudul Analisis Pengendalian Piutang untuk Meminimalkan Risiko Piutang Tak Tertagih pada PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimanakah pengendalian piutang pada PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan piutang di PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar, untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit di PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar, dan untuk mengetahui kebijakan pengumpulan piutang pada PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, di antaranya, yang pertama, bagi PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi manajemen dan karyawan PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Politeknik Negeri Bali dan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya terkait analisis pengendalian piutang untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Selanjutnya, bagi mahasiswa, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa jurusan akuntansi serta sebagai sarana pengimplementasian materi yang telah diterima mahasiswa selama kegiatan perkuliahan melalui masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait analisis pengendalian piutang untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Bab ini berisi dasar-dasar teori, definisi, serta kerangka konseptual yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Baik, yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah klaim perusahaan terhadap pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Menurut Harry, piutang ini timbul karena adanya transaksi kredit yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Semakin besar nilai piutang, semakin besar pula risiko jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik. Selanjutnya, risiko dan penyebab piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah piutang yang tidak dapat ditagih kembali akibat pelanggan gagal membayar. Menurut Kieso et al., piutang tak tertagih merupakan kerugian pendapatan yang berdampak langsung pada turunnya aset perusahaan. Penyebab piutang tak tertagih dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal, seperti lemahnya sistem penagihan atau pemberian kredit tanpa analisis yang memadai, dan faktor eksternal, seperti pelanggan tersebut bangkrut, meninggal, atau terkena dampak ekonomi. Materi selanjutnya yaitu pengendalian piutang. Pengendalian piutang dilakukan agar perusahaan dapat memastikan piutang ditagih tepat waktu dan risiko kerugian bisa diminimalkan. Langkah-langkah pengendalian antara lain melalui kebijakan pemberian kredit, sistem penagihan, dan evaluasi berkala. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam menilai kelayakan pemberian kredit adalah prinsip 5C. Yang pertama, karakter. Karakter adalah menilai kepribadian dan reputasi debitur. Yang kedua ada capacity, yaitu menilai kemampuan membayar. Yang ketiga ada capital, kekuatan modal atau kelayakan
Yang ketiga ada capital, kekuatan modal atau kekayaan calon debitur. Yang keempat ada condition, yaitu kondisi ekonomi saat pinjaman diberikan. Selanjutnya yang kelima ada collateral, yaitu jaminan yang dapat digunakan jika terjadi gagal bayar. Bab ini juga memuat beberapa studi terdahulu yang relevan, antara lain penelitian oleh Aimbu et al., Widya Asmara, dan Ishak dan Tomu. Dari studi terdahulu ditemukan bahwa efektivitas pengendalian piutang sangat tergantung pada implementasi sistem kredit dan pengawasan piutang. Selanjutnya, saya akan memaparkan isi dari bab 3, yaitu metode penulisan. Bab ini menjelaskan bagaimana proses penelitian dilakukan, mulai dari lokasi, waktu, pelaksanaan, hingga teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan. Penelitian ini dilaksanakan di PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Kedonganan, Badung, Bali. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari bulan Februari sampai Mei 2025. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik utama untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada bagian account receivable PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi meliputi pengumpulan data internal perusahaan seperti daftar umur piutang, invoice, dan dokumen pendukung lainnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laptop sebagai alat bantu mengetik dan menyimpan data, serta daftar pertanyaan wawancara yang telah disusun berdasarkan tujuan dan variabel penelitian. Pertanyaan dalam wawancara difokuskan pada proses pemberian kredit, sistem pencatatan piutang, proses penagihan, evaluasi laporan piutang, dan alasan terbatas penerapan prinsip 5C. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu reduksi data, yaitu memilih data yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, atau kutipan wawancara. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan, dengan menyusun hasil akhir secara sistematis berdasarkan temuan lapangan. Pada bab 4 ini, saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan di PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar. Bab ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu deskripsi objek penelitian, deskripsi aktivitas, dan pembahasan. Objek penelitian ini adalah sistem pengendalian piutang pada PT Gapura Angkasa yang merupakan perusahaan penyedia jasa ground handling untuk maskapai penerbangan. Perusahaan melakukan penjualan jasa secara kredit yang menimbulkan piutang usaha. Namun, terdapat piutang yang belum tertagih melebihi 90 hari. Salah satunya adalah Qatar Airways, dengan umur piutang mencapai 350 hari. PT Gapura Angkasa menetapkan kebijakan pemberian kredit maksimal 30 hari setelah invoice diterbitkan. Perusahaan menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis kelayakan customer. Namun, hanya 2 aspek yang diterapkan secara aktif, yaitu karakter dan capacity, sedangkan aspek capital, condition, dan collateral belum diterapkan secara optimal. Proses penagihan dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari penerbitan invoice, pengiriman faktur pajak, penyampaian tagihan ke customer, hingga konfirmasi pembayaran. Monitoring dilakukan setiap hari menggunakan sistem C3MR dan rekening koran, serta follow-up melalui email dan surat berita acara penagihan. Namun, masih terdapat piutang dengan umur lebih dari 90 hari yang belum tertagih, yang menunjukkan efektivitas penagihan belum optimal. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa Gapura Angkasa hanya menerapkan aspek karakter dan capacity. Aspek capital, condition, dan collateral belum diterapkan karena keterbatasan sistem evaluasi internal dan kebijakan perusahaan yang belum mengharuskan jaminan kredit. Masalah utama yang dihadapi perusahaan adalah masih adanya piutang yang tidak tertagih melebihi 90 hari. Hal ini berpotensi mengganggu arus kas dan menurunkan laba operasional, karena piutang tak tertagih akan dicatat sebagai beban. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem sudah terstruktur, namun masih perlu ditingkatkan dari sisi pengawasan, follow-up, penagihan, serta penerapan prinsip 5C secara menyeluruh. Secara keseluruhan, PT Gapura Angkasa telah memiliki sistem pengendalian piutang yang cukup baik. Namun, untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih, perusahaan perlu meningkatkan efektivitas proses penagihan dan memperluas penerapan prinsip 5C, khususnya pada aspek modal, kondisi, dan jaminan kredit. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar telah menerapkan sistem pengendalian piutang secara sistematis, mulai dari kebijakan pemberian kredit, pencatatan, hingga penagihan. Namun, efektivitas sistem tersebut masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena prinsip 5C belum diterapkan secara menyeluruh. Terdapat piutang dengan umur lebih dari 90 hari, proses follow-up penagihan masih kurang intens, dan belum adanya sanksi tegas bagi pelanggan yang menunggak. Situasi ini menimbulkan risiko piutang tak tertagih yang berdampak langsung pada laba dan arus kas perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain, meningkatkan penerapan prinsip 5C secara lengkap, terutama aspek capital, condition, dan collateral. Memperkuat sistem evaluasi calon pelanggan dengan melihat laporan keuangan dan kondisi ekonomi mereka. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem C3MR untuk monitoring dan penagihan yang lebih akurat. Selanjutnya, memberlakukan kebijakan sanksi atau penalti bagi pelanggan yang sering menunggak. Dan melakukan evaluasi rutin atas kebijakan kredit dan prosedur penagihan untuk mengurangi risiko kerugian akibat piutang tak tertagih. Dengan pemaparan bab 5 sekaligus terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.